Baik, telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersolawat terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu ya. Maaf Bapak, mari Waalaikumsalam kita warahmatullahi bersolawat wabarakatuh. terlebih dahulu Bapak. Ya, baik. Bersolawat terlebih dahulu Bapak. Allahumma Anda sholli diajak ala bersolawat. sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Alaihi. sayyidina. Baik, dengan siapa dari mana? Dengan Ahmad di Bekasi, Bapak. Baik, silakan bertanya langsung kepada Buya. Bu ya, saya ingin bertanya. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, apakah mantan pezina itu bisa menjadi seorang ulama dan bisa menjadi wali Allah apabila dia bertobat? Syukran jazilan Bu ya. Karena saya mencoba mencari-carinya, itu kayaknya kok tidak ada Bu ya. Dan yang ada di kolom pencarian YouTube mungkin pemabuk ataupun pejudi. Sementara kalau pezina ini kayaknya kok nggak bisa gitu Bu ya. Terima kasih Bu ya. Subhanallah. Semua dosa selain menyekutukan Allah, kalau orang itu mohon ampun kepada Allah dengan serius, maka dosa itu akan dihapus. Dengan catatan dia bertobat. Terus dihapus seperti orang tidak punya dosa lagi. Dosa apapun, kalau dia tobat dan kembali kepada Allah, maka Allah akan ampun dan dia akan bersih. Dan dia bisa menjadi ulama. Kalau Anda mencari nas, ya tidak ada. Karena memang itu satu dosa yang harus ditutup. Nggak boleh ada soal saya adalah bekas pezina, sekarang jadi ustadz. Ya nggak bisa. Ngomongnya begitu saja, tanda tidak tobat kok. Sebab dosa zina harus ditutup kepada siapapun. Jadi nggak boleh disampaikan. Dan kita pun tidak boleh menduga-duga, na'udzubillah. Kita tidak boleh menduga-duga, na'udzubillah, bahwasanya dia zina dia. Termasuk orang yang berzina sendiri, tanda tobatnya diterima oleh Allah, dia tidak akan menceritakan kisah zinanya kepada siapapun. Maka Anda tidak akan menemukan. Karena memang kalau orang itu menjadi seorang soleh, betul-betul dihapus oleh Allah dari lisannya manusia. Tidak ada yang menyebutnya dia. Maka yang paling penting adalah bagi kita adalah untuk bergegas mohon ampun kepada Allah dan takutlah tentang dosa zina. Zina adalah hina. Zina adalah hina. Maka siapapun yang terpeleset dalam hina dan busuknya zina, segeralah kembali kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Tutuplah aib tersebut kepada siapapun dari bangsa manusia. Jangan ceritakan, cukup Anda ngadu, menangis kepada Allah di tengah malam dengan serius. Dan Allah Maha tahu ketulusan Anda. Ini spesial ya. Kalau memang dia tulus, Allah akan muliakan. Kalau nggak tulus, enggak. Katanya tobat, kenapa masih menyimpan baju kenangan, baju hadiah kenang-kenangannya? Kenapa nomor handphonenya? Kenapa puisi-puisi yang pernah dibuat masih disimpan? Tobat apa itu? Kalau tobat menyesal, dan dia menyesal, dia bisa menjadi kekasih Allah. Kemudian yang perlu difahami lagi, kekasih Allah tidak harus berjubah seperti ini. Hai hamba Allah, Anda penanya. Bisa saja seorang direktur yang jujur, seorang pengusaha kaya raya, tapi hatinya hidup, mungkin dia pezina dulu. Kemudian dia tobat, menyesal, menikah, mendapatkan pasangan yang soleha, hidupnya jadi baik, dekat pada ulama, membantu ulama, berjuang dengan ulama dan sebagainya. Dia gelarnya seorang pengusaha kaya. Biasa saja waliullah itu. Wali itu bukan berjubah berimamah begini, bukan. Ini hanya seragamnya orang yang lagi ngajar. Anda harus paham ini. Bukan berarti wali harus jadi ulama. Kekasih Allah menjadi ulama yang masyhur. Tidak, bisa saja pengusaha. Pejabat yang jujur. Mungkin dia punya masa lalu kelam. Tapi ternyata dia menjadi pejabat dibimbing oleh Allah. Tidak berbuat dolim. Tidak mengambil yang haram. Tidak selalu memberikan kebaikan untuk umat. Nah ini adalah para kekasih-kekasih Allah. Mungkin sampai dikatakan oleh guru mulia kami. Waliullah bisa saja adalah seorang yang kerjaannya di laboratorium. Dengan kacamata tebal. Untuk membuat satu riset yang terlintas di benaknya adalah bagaimana dengan hasil risetku nanti untuk kejayaan Islam. Seperti itu. Maka siapapun yang pernah kepleset dalam zina dan semacamnya, jangan berkecil hati. Dengan catatan Anda segera kembali kepada Allah, Allah akan mengangkat derajat Anda. Menyesallah dengan menyesal yang sesungguhnya. Sebab Anda terjerumus, Anda tidak senang dengan tempat Anda
tempat melakukan kehinaan. Bagaimana ini? Ada orang mengaku tobat tapi masih ingat hotelnya di mana dia berzina. Baju kenangannya, nomor teleponnya, puisi-puisinya, WA-WA-nya masih disimpan. Bohong dia. Bagaimana mau tobat dia? Kalau tobat akan menghilangkan itu semuanya. Dan hanya ingat Allah. Mengadu kepada Allah. Menangis. Maka ketahuilah dia bisa menjadi kekasih Allah. Kalau Anda tidak menemukan referensinya, memang itu aib, harus ditutup. Dan ada dua hal yang harus saya pahami. Pertama itu adalah aib harus ditutup oleh siapapun. Maka kalau dia menjadi kekasih Allah juga tidak akan menyebut kisah tersebut. Pertama. Yang kedua adalah waliullah, kekasih Allah. Tidak harus berjubah. Tidak harus masyhur dengan ilmunya. Akan tapi orang yang dekat kepada Allah adalah orang kekasih Allah adalah orang yang pernah berdosa, melakukan maksiatan, kemudian dia ingat kepada Allah, kemudian bertobat, maka dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an seperti itu. Bukan saja orang yang hanya baik akan nanti walladzina fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, mereka melakukan kekejian, kemudian menyadari, ingat kepada Allah, kemudian dia bermohon ampun kepada Allah dan tidak ada mengampuni kecuali Allah, sadar yang mengampuni hanya Allah, maka dia menjadi kekasih Allah. Maka kami sampaikan kepada siapapun, pengampunan Allah sangat luas, tapi jangan mengentengkan dosa. Kalau Anda meremehkan dosa, nanti saya jabat, nanti saya tobat. Nah, ini tidak akan diampuni oleh Allah karena meremehkan Allah. Karena dia seolah-olah menjamin dirinya bakal hidup lebih lama lagi. Bisa jadi malaikat Israel sudah datang. Bahkan mungkin kain kafannya sudah dicetak. Mungkin kain kafannya sudah digunting. Bahkan mungkin keranda mayatnya sudah gede pohonnya yang akan ditebang itu. Makanya jangan sampai kita menunda-nunda tobat. Tanda ketulusan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa masa lalu kita, baik dosa dengan mata kita, lisan kita, syahwat kita, dan semoga Allah bukan kepada kita pintu kebaikan, muliakan kita di dunia hingga kelak di surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.